Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang distribusi kontinu ya. Ini untuk diskret sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Jadi untuk yang distribusi kontinu di sini saya akan lebih menjelaskan pada distribusi normal ya. Bedanya distribusi probabilitas kontinu sama diskret sudah saya jelaskan. Silahkan nanti kalian lihat di video sebelumnya untuk distribusi ya. Kemudian untuk distribusi normal ini merupakan jenis distribusi kontinu yang paling sering digunakan, karena pada umumnya dasar penelitian itu menggunakan distribusi normal. Itu yang sering digunakan ya. Ini distribusi probabilitas normal, ini distribusi probabilitas kontinu yang simetrik. Kalian sudah tahu ya kalau namanya simetrik itu yang seperti apa. Jadi gambarnya itu yang dia simetris ya. Seperti ini gambarnya untuk distribusi normal simetris. Ini anggap aja simetris sama ya. Jadi sisi kanan itu sama dengan sisi kiri. Gitu. Kemudian, dua parameter yang menentukan suatu bentuk kurva normal itu adalah rata-rata dan standar deviasi baku. Jadi di sini rata-ratanya itu adalah mu. Ini ya, mu rata-rata. Mu sama satunya itu adalah deviasi baku. Seperti ini. Kemudian untuk persamaan matematisnya, jadi dikatakan suatu data itu berdistribusi normal apabila dia memiliki fungsi densitas peluang normalnya adalah seperti ini. Ini untuk rumus fungsi densitas peluang normal ya, dimana Pi-nya ini adalah 3,14167 sekian. Kemudian E-nya ini bilangan natural ya, 2,7183. X-nya variabel acak kontinu. Batasnya adalah dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian mu parameter rata-rata, kemudian sigmanya di sini adalah simpangan baku. Kalau di atas tadi ini bilangnya standar deviasi. Jadi standar deviasi itu adalah deviasi baku ini maaf tadi adalah ini ya, sigma aja bukan sigma kuadrat. Kalau sigma kuadrat itu adalah variansi. Saya ada kesalahan tadi. Itu untuk fungsi densitas dari distribusi normal. Selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat penting distribusi normal. Yang pertama itu grafik selalu ada di atas sumbu datar X. Ini ya. Dia selalu ada di sumbu datar. Kemudian ini seperti ini gambarnya. Gambar distribusi normalnya ya. Kemudian bentuknya simetrik terhadap X sama dengan mu. Ini jelas sekali simetrik. Dia antara sisi kiri dan sisi kanan sama. Kemudian mempunyai satu modus. Jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu seperti sebesar 0,3989. Kemudian grafiknya mendekati atau berasimtutkan sumbu datar X dimulai dari X sama dengan mu plus 3 sigma ke kanan dan X sama dengan mu dikurangi 3 sigma ke kiri. Kemudian luas daerah selalu sama dengan 1 unit persegi. Jadi ini luasnya itu sama dengan 1 unit persegi ya. Itu untuk sifat-sifat dari distribusi normal. Selanjutnya, ini nilai X ini dapat dikonversikan ke dalam nilai baku N 0,1 ya.
Jadi kalau dalam distribusi normal kita kan ingat di perbedaan diskrit sama kontinu ya. Kalau distribusi diskrit itu kita mencari segala sesuatunya, entah itu rata-rata EX-nya itu adalah jumlahan dari X, jumlahan dari fx. Sedangkan kalau dalam distribusi kontinu integral dari fx. Kalian misalkan kalau menghitung dengan pendekatan distribusi normal dengan mengintegralkan fungsi fx ini, rumusnya seperti ini ya. Di mana fx-nya ini adalah ini ya. Maaf, untuk fx-nya itu adalah ini. Kalian bisa bayangkan betapa sulitnya mengintegralkan fungsi densitas normal ini. Nah, untuk mengatasi tersebut kalian tidak perlu khawatir karena kalian di sini hanya istilahnya statistika dalam penelitian yang dimana kalian itu tidak berada di jurusan statistika tapi lebih berada pada pendukung ya. Statistika itu adalah mata kuliah pendukung. Jadi kalian ada trik singkatnya nih, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan konversi ini tadi. Jadi dikonversikan ke dalam bentuk Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Kemudian nanti kalian bisa lihat menggunakan bantuan tabel distribusi normal ya. Tabel distribusi normal nanti ada videonya. Untuk tabel distribusi normal kalian bisa cek atau download banyak sekali untuk tabel distribusi normal. Kemudian nah, ini tadi saya kasih contoh untuk menghitung. Kalau kalian menghitung integral ini kan susah sekali ya. Oleh karena itu kalian bisa menggunakan tabel kurva normal baku. Contohnya apa? Misalkan di sini, dengan melihat tabel normal baku, carilah bahwa luas kurva luas di bawah kurva yang dibatasi oleh Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,2. Ini ya. Nah, untuk Z, jadi kita itu mau mencari luas di bawah kurva normal baku yang dibatasi Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,2. Berarti di sini ya, Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,2. Ini kan Z ya. Jadi kita nyari yang merah ini itu berapa. Ini tinggal kalian menggunakan karena Z di sini sudah diketahui, jadi tinggal mencari di tabel normal baku. Nanti kalian lihat itu 1,24 berapa. Nanti kalian cek akan besarnya adalah 0,3925. Untuk pembacaan distribusi normal sudah ada videonya, nanti silahkan cek. Kemudian sama aplikasinya sudah ada contoh juga. Silahkan nanti dipahami. Mungkin itu saja dari saya dalam video kali ini sebagai pengantar distribusi normal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.